Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Arini Putri Urianti Ningru, mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2019, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik yang diampu oleh Profesor Dr. Bunyamin Maftu, MPD MA, serta Ibu Rika Sartika, MPD. Setelah saya mempelajari pendidikan resolusi konflik ini, saya menjadi lebih paham bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi konflik yang saya alami dan solusi apa yang dapat saya ambil untuk mengatasi konflik tersebut. Pada intinya, pendidikan resolusi konflik ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dalam video ini, saya akan membahas tentang maraknya tindakan kekerasan di kalangan pelajar ataupun mahasiswa yang akan dikaitkan dengan teori sumber konflik menurut para ahli. Di sini saya memilih teori sumber konflik menurut William Glasser. Ia mengatakan bahwa konflik bisa saja terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis manusia. Ada 4 kebutuhan dasar menurut William Glasser. Yang pertama adalah kebutuhan akan kebersamaan atau belonging. Yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan rasa senang atau fun. Di sini, saya memilih contoh tindakan kekerasan berupa tawuran antar pelajar. Tawuran merupakan kegiatan yang marak dilakukan oleh para pelajar. Motif terjadinya tawuran pun bermacam-macam, dari permasalahan yang bisa dianggap sepele sampai masalah yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Seperti contohnya tawuran yang terjadi antara SMA 70 dengan SMA 6 yang dilatar belakangi oleh pembagian kekuasaan serta budaya yang terjadi turun-menurun dari seniornya. Seperti yang dikatakan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Hermawan di Mapolres Jakarta Selatan, mengatakan bahwa mereka merasa menguasai wilayah masing-masing. Wilayah Bulungan itu tidak boleh dimasuki SMA 6. Kalau dimasuki SMA 6 itu otomatis pernyataan perang. Begitu juga di Jalan Mahakam. Kalau SMA 70 masuk, itu berarti menantang perlawanan. Padahal sebenarnya permasalahan ini masih bisa diatasi dengan cara kekeluargaan, bukan dengan cara kekerasan. Namun sayang, mereka terlalu mementingkan ego masing-masing. Kaitan dari tindak kekerasan berupa tawuran pelajar dengan teori menurut William Glasser adalah sebagai berikut. Terlihat bahwa tawuran terjadi karena tidak terpenuhinya 3 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan rasa senang. Kebutuhan akan kekuasaan terlihat dalam kasus tawuran antara SMA 70 dengan SMA 6 dilatar belakangi oleh pembagian dari kekuasaan. Jadi, karena tidak terpenuhinya kekuasaan antara kedua belah pihak, maka menyebabkan terjadinya tawuran. Kemudian kebutuhan akan kebebasan terlihat dalam kasus tawuran antara SMA 70 dengan SMA 6. Selain adanya pembagian kekuasaan, tawuran juga dilatar belakangi oleh budaya dari seniornya. Sehingga mau tidak mau mereka harus melakukan tindakan tawuran karena dorongan dari seniornya. Mereka pun tidak bisa mendapatkan kebebasan untuk memilih bagaimana cara penyelesaian konflik selain dengan tawuran. Dan yang terakhir, kebutuhan akan rasa senang mereka yang tidak terpenuhi karena telah dipupuk rasa kebencian yang mendalam terhadap lawannya. Sehingga mereka tidak lagi bisa berpikir secara jernih, mereka pun cenderung lebih temperamental. Nah, solusi yang dapat saya berikan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan berupa tawuran antar pelajar, yang pertama adalah sebisa mungkin memikirkan terlebih dahulu dampak apa yang akan terjadi jika kita melakukan tindakan tawuran antar pelajar tersebut. Apakah kita akan merugikan orang lain ataupun kita merugikan diri kita sendiri? Yang kedua, peran orang tua sangat dibutuhkan karena orang tua merupakan pendidikan pertama kali yang didapatkan oleh sang anak. Jadi, sebisa mungkin orang tua bisa membimbing anaknya untuk memiliki budi pekerti yang baik. Yang ketiga, usahakan memiliki sikap yang tegas untuk berkata tidak. Karena
Jika kita bisa menolak ajakan yang negatif, kita pun akan terhindar dari konflik tersebut. Tidak perlu takut jika kita tidak akan memiliki teman nantinya, karena sejatinya bila kita memiliki kepribadian yang baik, maka orang-orang di sekeliling kita pun akan baik pula. Yang keempat, usahakan setelah kegiatan belajar mengajar telah selesai dilakukan untuk langsung pulang ke rumah. Jangan mau untuk diajak menongkrong terlebih dahulu, karena itu merupakan awal dari ajakan untuk melakukan tindakan tawuran antar pelajar. Yang kelima ataupun yang terakhir, sebisa mungkin untuk menyibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Karena jika kita memiliki kesibukan, kita pun tidak memiliki waktu untuk menerima ajakan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Pada intinya, semua kembali lagi kepada diri kita. Bagaimana diri kita bisa memfilter hal apa yang akan terjadi di diri kita nantinya. Karena hanya kita yang mengerti diri kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.